Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Futura Technology. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur manajemen saldo. Jadi fitur manajemen saldo ini merupakan salah satu fitur yang sangat penting ya, terutama buat Bapak Ibu semua sebagai owner untuk melihat perkembangan dari bisnis Bapak Ibu itu berjalan baik atau tidak tuh ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa masuk di bagian manajemen. Nah, di sini ada pilihan menu lagi ya, lumayan banyak, tapi pada video kali ini saya akan membahas dari menu manajemen saldo sampai menu data uang laci saja. Nah, itu untuk menu-menu yang di bawahnya saya bahas di video selanjutnya. Nah, di bagian manajemen saldo kita bisa klik untuk melihat total saldo yang ada di toko kita ya, di toko yang kita pilih ya, toko kedua. Nah, jadi kita saldonya terpisah ya antara toko 1 dan toko 2. Nah, di sini saldonya sudah tertera ya, cashnya 0, kemudian banknya minus ya, karena kalau tadi kita cek di bagian mutasi ini kita sudah membeli produk ya, kita tadi sudah membeli email dan juga membeli voucher ya, makanya saldonya jadi minus. Nah, di sini ada kode saldo ya, bisa ada cash, QRIS, bank maupun pulsa seperti itu. Nah, jadi ini bisa ditambah juga kode saldonya, misalkan QRIS BCA ya, kategorinya bisa misalkan mau menambah dana seperti itu ya, OVO, ShopeePay seperti itu. Misalkan di sini saya coba masukkan kode saldonya dana ya. Kita melakukan penambahan kode saldo. Nama kodenya dana. Karena dana ini termasuk bagian dari e-wallet, kita pilih e-wallet ya. Deskripsi kita opsional dan kita simpan kode saldo. Nah, maka dana adalah bagian dari e-wallet ya. Kita sudah masuk nih, dana seperti itu. Kemudian di bank ya, bank transfer ini kita bisa ubah juga, misalkan jadi bank BCA maupun lain-lain ya, kategorinya bank gitu. Nah, ini bank transfer ini default dari Futura Pos-nya. Kemudian kita bisa lakukan penambahan saldo ya di bagian tambah mutasi. Kita bisa klik tambah mutasi. Kita coba ini nolkan dulu ya di banknya. Berarti kita tambah mutasi. Mana yang mau ditambah mutasinya? Kita di bank transfer berarti ya. Jenisnya kita masukkan sesuai dengan kekurangannya 1.100.000. Contohnya pelunasan pembayaran ya, karena tadi kita hutang berarti jatuhnya ya. Kita klik simpan. Nah, maka sudah 0 ya. Coba kita masukkan cashnya, tambah mutasinya cash, masuknya 1 juta misalkan, kita inputkan untuk modal awal ya. Nah, catatannya misalkan modal awal. Nah, maka akan masuk ya. Cash kita awalnya adalah 1 juta rupiah. Seperti itu. Itu untuk di fitur manajemen saldo. Kemudian ada namanya pindah saldo, menu pindah saldo. Nah, menu pindah saldo ini adalah menu untuk memindahkan saldo yang kita punya di toko 1 ke toko tujuan ya. Misalkan di sini di cabang kedua mau memindahkan saldo ke cabang pertama ya, kita tinggal pilih saja kode mana yang mau dipindahkan. Misalkan cash, kalau dana kan 0 ya, cash misalkan tujuannya toko utama. Nah, saldo toko utama mau pindah kemana nih, ke BCA kah atau ke dana kah? Nah, dana toko tujuannya masih 0 ya, atau ke e-wallet masih 0 juga. Nah, kita tinggal masukkan saja nominalnya berapa, misalkan 300.000, ada biaya adminnya atau tidak, kemudian tinggal klik transfer saldo. Nanti otomatis muncul ya, misalkan biaya adminnya di sini 0, kita dari cash ke dana ya, dana di toko 1, karena di sini awalnya 0 nih. Masukkan 300.000, kita klik transfer saldo. Nah, saldo di kita cashnya tinggal 700.000. Kemudian kita cek di toko 1, kita klik toko aktifnya, masuk ke toko 1. Nah, di bagian manajemen saldo mereka di toko 1 ini, kita dananya ada 300.000 ya di bagian tadi. Misalkan kita mau mutasi lah dari toko 1 ke toko 2 ya, tinggal masukkan saja. Di sini cashnya udah banyak ya, 198 juta gitu. Kita pindah saldo dari toko 1 ke toko kedua, misalkan cash toko kedua nih untuk merintis
masuk ke cashnya dengan 700.000 biar digenapin jadi 1.500.000, berarti 800.000. Kita transfer, biaya adminnya 0, biaya adminnya 5.000 misalkan untuk uang nganter misalkan ya. Nah, kita klik transfer saldo. Nanti bisa dicek di sini juga sebenarnya ya. Nah, cashnya kan sudah berubah nih 1.500.000. Di sini juga berkurang. Nah, kita masuk lagi ke toko kedua ya. Toko kelontong. Di sini karena tadi sudah ditambah ya, jadi saldonya sudah menjadi 1.500.000 berkat mutasi ya, transfer dari toko 1. Nah, selain pindah saldo, di sini ada menu uang laci. Nah, di sini untuk menentukan jumlah uang yang ada di laci ya. Berarti itu tidak termasuk dengan uang yang ada di manajemen saldo ya. Misalkan kita taruh uang di laci itu 500.000. Tanggalnya tanggal segini, kasirnya siapa? Siti misalkan, uang awal hari. Catatannya ya. Klik simpan uang laci. Nah, fungsi uang laci ini adalah sebagai kembalian ya. Jadi kalau ada yang menggunakan kembalian ya, cash, nanti uang lacinya yang akan digunakan. Kemudian ada data uang laci. Nah, ini juga berhubungan ya dengan menu uang laci itu sendiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai manajemen saldo sampai uang laci pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.